Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Salfa Salfani, NIM 17086013. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Salawat bering salam tak lupa pula kita hadiahkan pahalanya pada pucuk pimpinan umat, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang berpendidikan pada saat sekarang ini. Untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kepada pemaparan proposal saya, yaitu tentang kebugaran jasmani atau pendidikan jasmani. Sebelumnya, latar belakang dari masalah dari proposal saya ini yaitu menjelaskan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan secara keseluruhan, yang pada pelaksanaannya mengutamakan fisik atau olahraga dan kebiasaan hidup sehari-hari. Salah satu untuk meningkatkan pendidikan jasmani adalah yaitu melalui kebugaran jasmani manusia itu sendiri, yang mana kebugaran jasmani adalah suatu kepastian fisiologis dan fungsional yang memberikan suatu kualitas hidup yang meningkat. Itu dikemukakan oleh Fox dan kawan-kawan di dalam Mutakhir. Kebugaran jasmani yang baik merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan sehari-hari, karena kesegaran jasmani merupakan salah satu unsur daya tahan yang akan membantu seseorang siswa dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Kebugaran jasmani sangat dibutuhkan oleh siswa untuk memperoleh ketangkasan, kesanggupan, kesehatan, serta kemampuan belajar yang tinggi. Lingkungan belajar jasmani, pendidikan jasmani yang dikelola secara sistematis bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah. Misalnya kognitif, yaitu berkaitan dengan berpikir efektif, bahkan merupakan sikap, dan psikomotor merupakan keterampilan gerak siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kebugaran jasmani mempunyai peran sangat penting bagi siswa atau peserta didik dalam kehidupan maupun melakukan gerak dan aktivitas fisik dalam kegiatan serta keterampilan. Pembinaan kesegaran jasmani dan kesehatan di sekolah perlu mempertimbangkan aspek kondisi fisik, lingkungan, dan lain-lain. Langsung masuk saja kajian teori. Pertama yaitu kajian teori, yaitu pengertian pendidikan jasmani. Salah satu ahli mengungkapkan yaitu kebugaran jasmani merupakan kesanggupan dan kemampuan tubuh dalam melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap perubahan fisik yang diberikan kepada kerja tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dikemukakan oleh Moelek dan Agus pada tahun 2012. Sedangkan menurut Sutaman dan Moelek serta kawan-kawan mengungkapkan bahwa kebugaran jasmani itu suatu aspek yang terdiri dari aspek fisik dari kesegaran jasmani yang menyeluruh atau total fitness, yang memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk menjalankan hidup yang produktif dan dapat menyesuaikan diri pada setiap perbedaan fisik yang layak. Dengan demikian, kebugaran jasmani merupakan cerminan dan kemampuan tinggi serta fungsional dalam tubuh yang dapat mewujudkan suatu peningkatan kualitas hidup dalam suatu aktivitas fisik. Sedangkan Rusdan Jamil dan Mutakhir menyampaikan ciri-ciri yang memiliki kebugaran jasmani yang baik itu seperti resisten terhadap penyakit, memiliki daya tahan jantung, paru-paru, peredaran darah, dan pernafasan, memiliki daya tahan umum, daya tahan otot lokal, memiliki daya ledak, memiliki kelentukan, kecepatan, kekuatan, serta koordinasi daya ketepatan. Nah, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan
bahwa kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas dalam waktu yang lama dengan kewaspadaan tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih tersedia tenaga untuk hal yang sifatnya akurat. Kebugaran jasmani juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik dan latihan olahraga yang teratur serta terprogram. Selanjutnya adalah komponen dari kebugaran jasmani. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Kekuatan merupakan otot dalam tubuh untuk memikul beban atau melakukan aktivitas. Nah, setiap individu memiliki batas kemampuan masing-masing dalam mengubah ototnya untuk melakukan aktivitas. Kekuatan otot dapat ditingkatkan dengan melakukan berbagai latihan fisik secara rutin dan teratur. Beberapa bentuk latihan fisik dalam menguatkan kekuatan otot. Yang pertama ada latihan sit up, yaitu gunanya untuk memperkuat otot perut. Yang kedua yaitu push up untuk memperkuat otot lengan. Yang ketiga ada squat jump untuk memperkuat otot tungkai dan perut. Dan yang keempat adalah latihan pull up untuk melatih kekuatan otot bahu dan tangan. Yang kedua ada daya tahan atau endurance, di mana itu endurance ini merupakan kesanggupan seseorang dalam menggunakan organ tubuhnya seperti pernafasan, jantung, paru-paru, ginjal, dan lain-lain. Latihan ini yaitu latihan dalam meningkatkan endurance seseorang itu bisa berjalan sehat secara rutin, berlari kecil secara rutin, senam kesehatan seminggu sekali, serta berenang untuk menguatkan kekuatan otot paru. Yang ketiga ada daya otot. Daya otot ini merupakan kesanggupan dan kemampuan otot dalam menghasilkan kekuatan secara maksimal, mungkin dalam waktu yang cepat. Contoh latihannya seperti vertical jump, melatih daya otot tungkai, front jump untuk melatih daya otot betis dan tungkai. Yang ketiga tuh ada side jump untuk melatih daya otot paha dan tungkai. Yang keempat ada kecepatan atau speed. Pengertian dari kecepatan ini merupakan kemampuan otot tubuh dalam melakukan suatu gerakan dalam waktu sesingkat mungkin, seperti balap sepeda, lomba berenang, dan juga yang terakhir lari sprint. Yang kelima ada daya tahan atau flexibility atau daya lentur. Pengertian daya lentur di sini adalah kesanggupan tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan berbagai gerakan yang memerlukan penguluran tubuh atau kelentukan. Bidang olahraga ini sepertinya yaitu bidang olahraga dalam flexibility ini yaitu seperti ada senam, renang, yoga, balet, dan olahraga lainnya. Ada beberapa latihan untuk menentukan otot tubuh seperti hip flyer untuk meningkatkan otot pinggul. Ada juga lower back dan gluteus untuk melenturkan otot punggung atas bawah. Ada juga standing take relax untuk meningkatkan otot punggung, perut, pinggang, dan lainnya. Yang keenam ada kelincahan atau agility. Pengertian kelincahan di sini adalah kesanggupan otot tubuh melakukan gerakan cepat pada posisi yang berbeda. Misalnya, gerakan berpindah tempat dari ke kiri ke kanan, dari depan ke belakang, serta kelincahan yang dibutuhkan dalam beberapa olahraga, misalnya ada bulu tangkis, sepak bola, dan olahraga lainnya. Nah, beberapa latihannya untuk meningkatkan agility ini yaitu seperti lari zigzag, turun tangga, dan juga melompat dengan cepat. Yang ketujuh ada koordinasi atau koordinasi ini merupakan kemampuan tubuh manusia dalam mengintegrasikan beberapa gerakan cepat serta efektif. Salah satu contoh koordinasi adalah gerakan mengontrol bola, juggling, di mana terjadi koordinasi antara gerakan kepala, bahu, kaki, dan organ tubuh lainnya. Yang kedelapan ada keseimbangan atau balance, di mana pengertian dari balance tersebut adalah kemampuan tubuh dalam mengontrol saraf dan organ tubuh sehingga dapat mengendalikan kegiatan tubuh dengan baik. Semua aktivitas manusia membutuhkan kemampuan serta keseimbangan. Beberapa latihan dalam keseimbangan ini yaitu berdiri dengan satu kaki, berdiri tegak terbalik dengan menggunakan tangan, serta berjalan di atas tali, balok, dan batang bambu.
Yang kesembilan ada ketepatan atau accuracy, yang dimana dengan ketepatan adalah kemampuan untuk dalam mengendalikan gerak dan membidik target dengan tepat. Seperti olahraga yaitu ada panahan, glove, golf, bola basket, dan lain-lain. Yang ke-10 ada reaksi atau reaction. Pengertian reaksi di sini adalah kemampuan tubuh dalam memberikan tanggapan dengan cepat terhadap rangsangan dan objek atau orang lain. Nah, itu adalah beberapa dari bentuk-bentuk atau komponen dari kebugaran jasmani. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan di sini adalah kebugaran jasmani merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas dan waktu yang lama dengan penuh kewaspadaan tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Kesegaran jasmani juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik dan latihan olahraga yang teratur dan terprogram. Nah, itu adalah sedikit penyampaian dari proposal saya, yaitu tentang kebugaran jasmani serta pendidikan jasmani. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena tidak adanya alat dalam penampilan proposal ini. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.